Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk bisa berada pada kesempatan yang mulia ini, dan insyaallah taala kita akan memulai mempelajari satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Untuk kita ambil pelajaran darinya, faedah darinya, yaitu kitab yang berjudul Fiqhul Ad'iyah wal Adhkar, fikih doa dan dzikir, di mana kitab ini disebutkan ditulis adalah bagian dari muhadharah beliau, ya, yang kemudian dibuat menjadi suatu buku. Ya, tentunya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mempelajari kitab ini agar zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih memiliki arti, ya, memiliki esensi yang kuat dalam zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga lebih khusyuk lagi dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sekalian. Di antara bagian tujuan Allah Subhanahu wa taala utus rasulnya, sebagaimana Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adzkurkum. Sebagaimana kami telah utus kepada kalian rasul dari golongan kalian, membacakan kepada kalian ayat-ayat kami, mensucikan kalian, dan mengajarkan apa-apa yang dahulunya kalian tidak ketahui, maka ingatlah aku akan mengingat kalian. Dalam ayat ini, dalam surah Al-Baqarah, ya, Allah SWT menjelaskan di antara tujuan akhirnya Allah mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya adalah agar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita sekalian pentingnya kita mengerti dan memahami tentang zikir ini, ya, terutama kita mengamalkannya dengan penuh pemahaman, ya, mengerti dan memahami apa yang kita ucapkan dari zikir ini, sehingga ini lebih memberi bobot kualitas dari ibadah zikir yang kita lakukan. Di bagian awal kitab, ya, di sini terdapat penjelasan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bagaimana cinta kepada Allah dan mengingat Allah itulah surganya dunia. Surga dunia adalah cinta dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Finnahu la na'ima lahu wa la ladzata wa la ibtihaja wa la kamal illa bi ma'rifatillah wa mahabbatihi wa tuma'ninati bi dzikrihi." Sesungguhnya tidak ada kenikmatan, kelezatan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesempurnaan kecuali dengan mencintai Allah, mengenal Allah, mencintainya, dan tuma'ninah dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tumakninah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenikmatan, kelezatan, kebahagiaan, kesempurnaan yang hakiki dalam hidup ini. Wal farah wal ibtihaj biqurbihi. Begitu juga termasuk dari bagian kenikmatan dan kelezatan adalah kesenangan, ya, kebahagiaan dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa syauq ila liqa'i. Begitu juga yang namanya kebahagiaan dan kenikmatan adalah merindukan perjumpaan dengan Allah. Fahadhihi jannatuhu al-ajilah. Ini semua adalah
surga yang disegerakan. Surga yang disegerakan di dunia adalah mengenal Allah, mencintainya, tumakninah dalam berzikir kepadanya, ketenangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah surga yang disegerakan di dunia ini sebelum surga yang nanti akan didapatkan di akhirat kelak. Ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Apa kenikmatan yang paling nikmat di akhirat yang membuat penghuni surga melupakan nikmat-nikmat yang lainnya? Apa kenikmatan di akhirat yang dengan kenikmatan ini, kenikmatan yang lainnya jadi dilupakan, ya, dengan sebab didapatkannya nikmat ini? Kalau kita melihat kepada hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, nikmat tersebut adalah ketika penduduk di surga melihat kepada Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika itu berseri-seri karena melihat kepada Rabbnya, Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmat ini maka tidak ada nikmat yang lain yang sepadan dengan nikmat yang satu ini, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana melihat kepada Allah, mengenalinya, ya. Ini menjadi suatu kenikmatan besar, ya, bagi penghuni surga, ya. Dan kenikmatan surga itu memiliki kesetaraan, ya, dengan apa yang menjadi kenikmatan di dunia. Di sana ada buah, di sini ada buah. Di sana ada pernikahan, di sini pernikahan. Sebagaimana yang menjadi kenikmatan-kenikmatan di sini, ya, menjadi kenikmatan juga di sana dengan berlipat-lipat kualitasnya tentu. Nah, ketika yang paling nikmat adalah melihat Allah, mengenalnya, maka begitu pula lah nikmat yang paling besar di dunia ini adalah ketika seorang mengenal Allah, beribadah kepadanya, mendekat kepada Allah, merindukan Allah SWT, yang menjadikan ketenangan bagi jiwa, penyedap mata, tenang hati, ketentraman. Allah SWT berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Hati menjadi tenang, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka itulah surga yang disegerakan di dunia. Kama annahu la na'ima lahu fil akhirah wa la fauza illa bijiwari fi dari na'im fil jannatil ajilah falahu jannatan la yadkhulu tsaniya minhuma in lam yadkhulul ula. Sebagaimana tidak ada kenikmatan di akhirat, tidak ada kemenangan di akhirat kecuali seorang mendapatkan kenikmatan dekat dengan Allah di surganya, didekatkan dengan Allah, melihat Allah SWT, ya, di surga yang penuh dengan kekekalan, ya. Maka bagi orang-orang yang beriman, bagi mereka dua surga, ya, di mana tidak akan memasuki surga yang kedua sebelum seorang merasakan nikmat surga yang pertama, ya. Surga yang kedua nanti adalah tentu di akhirat. Surga yang pertama adalah kenikmatan, kelezatan, mengingat, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunianya tidak merasakan ini, dia nggak akan mendapatkan surga nanti di akhirat. Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, aku mendengar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu guru beliau, berkata, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ini ada surga. Yang enggak masuk surga di dunia ini enggak akan masuk surga di akhirat kelak. Apa surga di dunia? Surga di dunia itu adalah kenyamanan, ketenangan, ketentraman, mengingat Allah, mencintainya, dekat dengan Allah, beribadah kepadanya, yang membawa kepada ketentraman hati, penyejuk mata bagi yang melakukannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pelajaran buat kita sekalian. Sudahkah kita berada pada keadaan ini, mendapatkan itu, ya, ketenangan, ketentraman, kenikmatan, manisnya iman yang kita rasakan di dunia dengan beragama kepada Allah, mengingat Allah, mengenal Allah SWT, mentauhidkan Allah. Sudahkah kita rasakan ini?
sehingga menjadi tolak ukur apa yang akan dirasakan nanti di yaumul qiyamah, ya. Ini sebagai muqaddimah yang dibawakan di dalam kitab ini diantaranya, ya. Kemudian di sini ada kata pengantar juga dari Syekh Abdul Razak rahimahullahu taala, ya, di mana dalam pengantar ini beliau menyebutkan beberapa perkara terutama terkait dengan zikir ini, ya. Kita bacakan pengantar yang dikatakan oleh beliau sebagai pelajaran buat kita sekalian. Beliau mengatakan, tidak diragukan bahwasanya mengingat Allah, berdoa kepada Allah adalah sebaik-baik yang kita habiskan waktu kita untuknya. Sebaik-baik yang kita habiskan waktu kita adalah kita habiskan untuk mengingat Allah, berdoa kepada Allah, ya. Sebaik-baik apa yang dihembuskan oleh nafas ini, sebaik-baik apa yang seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah SWT. Karena mengingat Allah SWT, berdoa kepadanya, miftahun likulli khairin yanaluhul abd fid dunya wal akhirah. Ini adalah kunci setiap kebaikan yang didapatkan oleh seorang hamba dunia akhirat. Ketika Allah SWT menganugerahkan kepada hamba kunci ini, mengingat Allah, kemudian beribadah kepadanya, berdoa kepada Allah. Kalau Allah anugerahkan kunci ini kepada seorang hamba, ya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya. Dan siapa yang Allah ingin sesatkan dia, maka Allah akan jauhkan dia dari kunci ini sehingga dia tidak bisa memasuki kebaikan yang mulia ini. Nah, barang siapa yang Allah jauhkan dari mengingatnya, Allah jauhkan dari berdoa dan beribadah kepadanya, maka fayabqa muttaribul qalb, dia akan berada dalam keadaan hati yang guncang. Dia berada dalam keguncangan hati, ya. Pikiran yang bercabang, kecemasan-kecemasan, kelemahan, cita-cita, keinginan, sehingga keinginan dan cita-citanya tidak lebih kepada sesuatu yang rendah dan hina. Ketika dia jauh dari mengingat Allah, berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Adapun ketika seorang itu menjaga untuk terus mengingat Allah, berdoa kepadanya, dan banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang akan mendapatkan hatinya penuh dengan ketenangan, tumakninah. Karena Allah berfirman, alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang beriman, hati mereka tumakninah, tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah memang hanya dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, perlu kita pahami juga, mengingat Allah SWT di sini bukan hanya sekedar apa yang dilakukan oleh lisan, tapi mengingat Allah secara umum, yaitu mengamalkan apa yang Allah cintai dan ridhai. Karena sholat bagian dari mengingat Allah, puasa juga mengingat Allah, menjaga yang halal dan menjauhi yang haram, itu juga bagian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi inti daripada salat adalah pengingatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa man wala wa ma wala. Dunia semua terlaknat. Apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan yang sejalan dengannya. Ya. Apa yang dimaksud dengan zikir ini? Yaitu agama Allah, beribadah kepadanya, mengingatnya, menghambakan diri kepada Allah SWT secara umum. Ini diantara makna dari zikrullah. Ya, secara khusus zikrullah adalah apa yang dilakukan oleh seorang mengingat Allah dengan lisannya. Nanti kita akan bahas tentang masalah zikir ini, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Penulis juga menjelaskan di sini bait syair. Ini nampaknya bait syair yang diucapkan oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di, ya, tentang keutamaan dari zikir yang kita lewati. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalam kitabnya ini bagaimana Alkitab dan Sunnah serta perjalanan orang-orang saleh terdahulu, ya, itu menggemari dan berada pada kebaikan ini, itu mengingat Allah, berzikir kepada Allah SWT, berdoa mendekat kepada Allah dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan. Dan Nabi SAW juga telah menjelaskan kepada umatnya apa-apa yang seharusnya dilakukan, diucapkan bagi hamba untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari zikir pagi dan petang, zikir-zikir di dalam sholat, ketika masuk dan masjid, keluar masjid, dalam keseharian dari bangun tidur sampai tidur lagi. Semua diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Dan Nabi SAW juga beliau menjelaskan di sini, telah menjelaskan semua itu dengan sebaik-baik penjelasan, dengan penjelasan yang sempurna, ya, dan mencukupi, di mana tidak ada yang berpaling, tergelincir darinya kecuali binasa. Tidak ada yang berpaling, ya, dan tidak mau mengambil apa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam zikir, malah memilih cara-cara yang Nabi SAW gak contohkan, maka ini adalah orang yang binasa. Karena tentunya yang dipraktekkan oleh Rasulullah adalah sebaik-baik zikir yang akan menghantarkan kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau menjelaskan juga dalam mukaddimahnya ini, fal masyru' lil muslim huwa an yadhkurallah bima syara'. Maka yang perlu diketahui, yang disyariatkan, yang benar, seorang muslim itu berzikir kepada Allah dengan apa yang Allah syariatkan, dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, bukan dengan modifikasi cara-cara yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Tidak dicontohkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Dia buat-buat sendiri, dia karang-karang sendiri. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang muslim, ya. Disyariatkan baginya untuk zikir menurut apa yang disyariatkan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Begitu juga dengan doa-doa, dan Allah telah melarang kita melampaui batas dalam doa, ya. Beliau menjelaskan di sini, Allah melarang kita melampaui batas dalam doa, ya. Dan ada beberapa bentuk sikap melampaui batas dalam doa, ya. Ya, insya Allah nanti kita akan pelajari lagi tentang masalah ini, ya. Kemudian beliau kembali menekankan, ya, untuk seorang muslim dan muslimah benar-benar memperhatikan apa yang menjadi teladan Rasulullah SAW dalam wirid kesehariannya itu, dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW dan tidak meninggalkannya, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, beliau juga di sini membawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa afdalu dzikir wa anfa'uhu ma wata'al qalbul lisan. Jadi zikir pengamalannya ada tingkatan kualitas, dan kualitas yang paling tinggi dalam tingkatan zikir adalah zikir lisan yang berkesesuaian dengan apa yang ada dalam hati. Lisan yang berzikir dengan penuh pemahaman apa yang dia ucapkan dari pembesaran, pengagungan, pensucian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, ya. Wa kana minal adhkar an-nabawiyah wa syahida dzakir ma'aniha wa maqasidaha, ya. Jadi zikir yang paling utama dan bermanfaat, zikir yang berkesesuaian dengan apa yang ada dalam hati, zikir yang sesuai dengan contoh Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, ya, dan zikir di mana pelaku zikir itu memahami, mengerti maksud, arahan, ya, isi, esensi dari apa yang dia ucapkan dari zikir tersebut. Maka dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim
inilah yang menjadi maksud dan tujuan sekiranya Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menulis kitab ini. Selain penjelasan apa saja zikir Nabi SAW untuk bisa kita baca dalam keseharian kita, tapi juga penjelasan tentang makna yang terkandung di dalamnya, agar apa yang kita lakukan dari zikir itu benar-benar berkualitas, sehingga zikir itu benar-benar memberikan dampak efek, benar-benar memberikan dampak positif bagi yang mengamalkannya. Ya, karena sekali lagi zikir itu akhirnya ya sampai kepada tujuan dan keutamaan yang disebutkan ketika tidak ada penghalang yang menghalanginya sampai kepada tujuan dan keutamaan itu, dan berada pada faktor-faktor yang mendukung untuk sampainya kepada tujuan dari keutamaan yang disebutkan. Ya, kita sudah pernah menjelaskan penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang doa. Ya, bagaimana doa itu menjadi suatu yang mustajab, atau doa yang handal, atau doa yang ampuh. Ini dipengaruhi diantaranya oleh yang berdoa, oleh faktor-faktor yang mendorong doa itu terkabulkan, dipengaruhi juga oleh penghalang-penghalang yang tidak ada, yang hilang atau yang tidak ada yang menghalangi doa itu jadi mustajab. Doa itu seperti pedang, ya, tergantung siapa yang menggunakan sehingga bisa tepat ke tujuan, tergantung bagaimana ketajaman sehingga dia benar-benar bisa menebas dengan baik, tergantung tidak ada penghalang yang menghalangi dari sasaran. Maka begitu juga dengan doa, faktor-faktor itu harus terpenuhi. Sama zikir juga dan ibadah-ibadah kita, kualitasnya diantaranya ditentukan dengan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung ini, ya, yang mendukung dia sampai kepada tujuan, ya, yang mendukung untuk bisa melewati penghalang-penghalang yang menghalanginya dari tujuan, ya, dan juga esensi dari permintaan itu sendiri, kualitas dari apa yang diminta itu, ini mempengaruhi akhirnya apa yang didapatkan oleh seorang hamba dari zikir dan juga doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekiranya ya di antara apa yang menjadi maksud dan tujuan, ya, sehingga dituliskannya kitab ini agar memperbaiki, ya, sebagai nasihat bagi kita sekalian, memperbaiki apa yang menjadi amalan kita, zikir keseharian di setiap harinya, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ini menarik juga buat kita. Di bagian yang pertama, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr rahimahumullah, di bagian pertama beliau menjelaskan tentang keutamaan zikir, ya, keutamaan zikir. Zikir menjadi amalan yang sangat utama di dalam agama ini, ya. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah itu menjelaskan bagaimana zikir menjadi tujuan Allah ciptakan kita, ya. Zikir, syukur itu di antara tujuan Allah ciptakan kita. Tujuan di antara tujuan Allah turunkan kitabnya, utus rasulnya, menunjukkan bagaimana pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala ini. Bagaimana pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala ini sebagai suatu kebutuhan pokok, di mana inti dari keberagaman kita pada akhirnya apa? Zikrullah. Salat yang menjadi tiang agama. Apa kata Allah? Wa aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat Allah. Untuk mengingat Allah. Ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah SWT, menunjukkan betapa pentingnya zikir itu dalam maknanya yang umum, dan seluruh bagian agama intinya adalah dalam rangka mengingat Allah. Makanya saya sebutkan tadi, zikir dalam makna umum, seorang menjaga batasan Allah, menjaga diri dari yang haram, menjaga batasan-batasan Allah, itu bagian dari mengingat Allah, ya, di bagian dari mengingat Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, bagian dari mengingat Allah. Sebagaimana berzikir dengan lisan juga bagian zikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akidah yang sahihah yang tertanam dalam hati, itu juga bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus dibangun dengan baik dan benar. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita perhatikan keutamaan dari zikir ini yang disebutkan oleh
Syekh Abdul Razak ibn Abdul Muhsin Abbad Al-Badr rahimahullah. Ghairu khafin ahamiyatu dzikr wa fadluh. Ghairu khafin ala kulli muslim ahamiyatu dzikr wa adhimu faidatihi id huwa min ajalil maqasid wa anfa'il a'mal al-muqarribah ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qad amara Allah bihi fil Qur'anil Karim fi mawatin katsirah wa raghaba fihi wa madaha ahlah wa athna 'alaihi ahsana tsana wa atyabah. Keutamaan zikir dan pentingnya zikir tentu menjadi sesuatu yang tidak tersembunyi bagi setiap muslim, ya, tentang keutamaan dan faedah dari zikir ini. Karena zikir ini adalah maksud yang paling agung. Di antara maksud yang paling agung adanya semua ini, adanya kita, adanya langit dan bumi dan seterusnya. Agar Allah itu diingat. Dan amal yang paling bermanfaat yang akan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala zikir, ya. Allah telah memerintahkan dalam Al-Qur'an di berbagai macam tempat menganjurkannya, memuji orang-orang yang berzikir kepada Allah dan menyanjungnya dengan sebaik-baik sanjungan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, ingatlah Allah dengan banyak. Hendaklah kalian banyak mengingat Allah. Perintah Allah untuk kita banyak berzikir, ya. Dan tentu tidaklah sesuatu itu Allah perintahkan kecuali memiliki keutamaan yang besar, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bahkan di medan tempur, kesibukan dalam pertempuran peperangan, apa yang Allah perintahkan kepada kita di tengah-tengah kesibukan bertempur, pertempuran musuh di depan mata? Apa yang Allah perintahkan kepada kita? Zikir. Allah perintahkan kita banyak zikir. Ya, nanti kita akan dapatkan keterangan tentang hal ini. Firman Allah yang menjelaskan kaum muslimin diperintahkan bahkan ketika perang berkecamuk di hadapan musuh untuk banyak mengingat Allah. Betapa pentingnya mengingat Allah itu memberikan kekuatan, energi positif, ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dulu pernah berkata, kenapa ditanyakan kepada dia, kenapa dia setiap pagi menghabiskan waktu yang lama untuk tetap di tempat sholatnya berzikir. Beliau mengatakan, ini bekal saya. Kalau saya nggak lakukan ini pagi-pagi, siangnya saya lemes atau nggak berdaya. Jadi zikir itu seperti makanan yang menguatkan seseorang, terutama menguatkan dia dalam kebaikan keberagamaan ini, ya. Nanti kita akan dapatkan tentang hal ini insyaallah taala. Walhasil surah Al-Ahzab ayat 41 ini menjelaskan Allah memerintahkan kita untuk berzikir. Berarti mengingat Allah itu adalah perintah Allah yang Allah perintahkan kepada kita sekalian, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200, "Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra." Kalau kalian telah menyelesaikan manasik haji kalian, maka hendaklah kalian banyak mengingat Allah. Sebagaimana dulu kalian banyak mengingat tentang nenek moyang kalian, ingatlah Allah lebih baik dari itu. Jadi Allah perintahkan kita untuk banyak mengingat Allah, bahkan setelah selesai kita melaksanakan ibadah haji. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 191, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim." Suatu keadaan yang terpuji, dipuji oleh Allah, itu orang yang banyak mengingat Allah. Mereka mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, berbaring, duduk. Mereka mengingat Allah. Ya, menunjukkan ini suatu keadaan yang terpuji yang diamalkan oleh seorang, banyak mengingat Allah dengan apa yang menjadi keadaan dia, dan tidak menjadi orang yang lalai. Allah berfirman, "Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Orang-orang yang banyak mengingat Allah dari laki-laki ataupun wanita, Allah siapkan baginya ampunan dan balasan yang besar. Keutamaan bagi mereka yang banyak mengingat Allah, mau laki-laki mau wanita, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Beliau menjelaskan dalam ayat ini dan ayat yang seperti ini banyak
perintah Allah untuk kita banyak mengingat Allah. Kenapa? Apa hikmah Allah banyak memerintahkan kita untuk banyak mengingat Allah? Di antara hikmahnya, li syiddati hajatil abdi ila dzalik wa iftiqarihi ilaihi a'dhamal iftiqar. Karena memang kita itu sangat butuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hajat kita yang besar untuk mengingat Allah dan sangat butuh untuk mengingat Allah. Kebutuhan kita mendesak untuk mengingat Allah. Karena nggak mungkin Allah perintahkan ini di berbagai macam atau di banyak tempat dengan berbagai macam bentuk, mulai dari pujian sanjungan yang melakukannya, mulai dari perintah keutamaan dari yang melakukannya. Dan bagaimana syariat itu akhirnya diperintahkan, ditegakkan untuk mengingatnya. Nggak mungkin keterangan dengan berbagai macam hal atau berbagai macam sisi ini kecuali untuk sesuatu yang sangat kita butuhkan, yang kembali kebaikannya kepada kita, dan kita benar-benar berada dalam hajat kebutuhan yang mendesak untuk mengingat Allah. Ya, maka ini diantara hikmahnya. Dan kita nggak bisa dan nggak mungkin selamat sekejap mata untuk meninggalkan atau tidak mengingat Allah SWT. Ya. Beliau mengatakan, fa ayyu lahdhatin khala fiha al-'abdu an dzikrillah kanat alaihi lalah. Momen apa saja saat seorang hamba tidak mengingat Allah di dalamnya, itu akan jadi bumerang buat dia, bukan jadi kebaikan buat dia. Suatu keadaan yang kita tidak mengingat Allah, itu akan jadi bumerang dan bukan menjadi kebaikan. Bahaya, menjadi bahaya. Menjadi bahaya ketika seorang berada pada satu keadaan dia tidak mengingat Allah, itu bahaya. Karena seorang hamba pastinya dalam kehidupan ini diintai oleh syaitan, mencari-cari celah untuk menggelincirkan dan menjatuhkannya ke dalam kejelekan. Dan keadaan yang paling membuka peluang bagi syaitan adalah ketika seorang hamba lalai, tidak mengingat Allah. Makanya kata Allah SWT, "Waman a'rada an dzikri wa man ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, mengingat Ar-Rahman, maka kami jadikan syaitan yang mengiringinya, yang mendampinginya. Maka satu keadaan kita tidak mengingat Allah itu bahaya. Itu membuka peluang untuk mendampingi dan menyesatkan. Ya, makanya diperintahkan kita untuk banyak mengingat Allah, karena memang itu sesuatu yang sangat kita butuhkan, dan bahaya seorang tidak berada dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad thabata anin Nabi SAW fi Sunan Abi Daud, dan telah terdapat keterangan hadis dari Sunan Abu Daud dan Al-Imam Hakim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min qaumin jalasu majlisan wa tafarraqu minhu lam yadhkurullah fih illa ka'annama tafarraqu an jifati himarin wa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah." Yang menunjukkan akan apa yang menjadi pernyataan tadi, diantaranya sabda Nabi ini. Kata Nabi, tidaklah satu kaum duduk di suatu majelis tidak mengingat Allah di dalamnya, melainkan mereka berpisah dalam keadaan meninggalkan bangkai keledai, yang itu akan menjadi penyesalan buat mereka nanti di yaumul qiyamah. Jadi seolah-olah majelis yang di dalamnya tidak mengingat Allah itu adalah majelis yang sedang berkumpul menikmati bangkai keledai, dan akan membuahkan penyesalan nanti di yaumul qiyamah. Ya, majelis yang di dalamnya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Menunjukkan kepada kita sekalian apa yang menjadi pernyataan tadi. Sangat merugi momen saat kita menghabiskan waktu tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Dan itu akan menjadi penyesalan yaumul qiyamah, ya. Kemudian beliau menjelaskan sunnah Nabi SAW juga penuh dengan penjelasan tentang keutamaan daripada zikir, keutamaan dari kedudukan zikir, ketinggian kedudukan zikir, ya. Pelajaran untuk membiasakan dan membanyakkan zikir ini, ya. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Hakim dan Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullah dengan sanad yang sahih dari Abi Darda radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqid dhahab wal warq wa khairin lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Qalu bala ya Rasulullah, qala dzikrullah. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku beritahukan amal kalian yang paling terbaik, mensucikan kalian, membuat kalian tersucikan di sisi Allah, meninggikan derajat kalian, dan lebih baik dari emas dan perak yang kalian infakkan, bahkan lebih baik dari pertemuan kalian dengan musuh kalian di medan perang, yang kalian membunuh atau kalian terbunuh, ya. Maka para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah, apa amalan itu yang lebih baik dari yang disebutkan tadi? Maka Nabi menjawab, zikrullah. Amalan tersebut yang lebih baik dari itu semua adalah zikrullah, mengingat Allah SWT, ya. Maka hadis ini diantara hadis yang sangat jelas, yang menjelaskan kepada kita sekalian keutamaan zikir ini. Bagaimana Nabi SAW memotivasi zikir ini dengan suatu keutamaan bahkan lebih baik dari apa yang disebutkan beliau alaihissalam, bahkan dari infak, dari jihad, ya, dari amalan-amalan yang lainnya, dan itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata para ulama bukan berarti amalan yang disebutkan tadi tidak ada keutamaan atau peremehan, bukan. Tapi memang zikir memiliki suatu keutamaan tersendiri. Karena inti daripada amal semua itu adalah zikir kepada Allah SWT. Dan pastinya sesuatu yang menjadi inti lebih baik daripada yang menjadi cabang-cabangnya, ya. Dan para ulama juga menjelaskan tentang keutamaan amal, mana yang lebih utama, apa zikir kepada Allah, apa menuntut ilmu, atau jihad, ya. Maka ini terdapat pembicaraan mereka tentang masalah ini. Di sebagian mereka memang ada yang mendahulukan zikir. Di antara alasannya adalah hadis ini. Di antaranya adalah hadis ini. Di antara lagi ada yang mendahulukan menuntut ilmu dengan kesimpulan-kesimpulan yang datang keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan akan hal itu. Walhal masing-masing memiliki alasan, ya, yang mereka jadikan landasan untuk pernyataan mereka tersebut dari keutamaan amal. Tapi pastinya ini diantara hadis yang dijadikan dasar para ulama akan keutamaan daripada zikir, ya. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Muslim dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi SAW bersabda, sabaqal mufarridun. Orang-orang mufarridun telah mendahului, ya, telah berjalan lebih awal, telah mendahului. Qalu wa mal mufarridun ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, mufarridun itu apa ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, ad-dhakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Laki-laki dan wanita yang banyak mengingat Allah. Itulah mereka yang terdepan, yang mendahului orang-orang dalam beramal. Ini menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana zikir itu sebaik-baik amal yang membuat kita mengejar orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan lain, ya. Nabi yang mulia alaihissalam dalam hadis yang lain beliau menjelaskan, yakni kalau kalian bakhil dengan harta kalian, berat untuk menginfakannya, kalau kalian berat untuk ikut serta dalam jihad dengan nyawa kalian, ya,
maka hendaklah kalian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingat Allah dapat menutupi kekurangan-kekurangan kita dalam amal-amal yang harus kita lakukan. Dari amalan harta atau pengorbanan-pengorbanan, maka zikir itu dapat menggantikan, menutupi ya celah-celah kekurangan kita dalam amal yang kita kerjakan ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi yang mulia alaihi wasallam juga bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat ya, gambarannya itu seperti orang yang hidup dan mati. Orang yang hidup adalah gambaran untuk mereka yang mengingat Allah. Orang yang mati adalah gambaran untuk mereka yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana mengingat Allah itu sejatinya kehidupan buat kita, menjadikan kita hidup ya, khususnya kehidupan rohani kita. Sebaliknya tidak mengingat Allah itu membawa kepada penyakit, yang penyakit ini bisa membawa kepada kematian, sehingga seorang walaupun fisiknya hidup dengan membawa roh yang mati, dia tidak ada arti dalam menjalani kehidupannya ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ini permisalan yang sangat besar dari Nabi kita yang mulia SAW, memotivasi, menunjukkan dan menjelaskan kemuliaan daripada zikir itu. Bahwasanya dia itu ibarat sesuatu yang memberikan kehidupan bagi kita sekalian, menghidupkan kita sehingga menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya orang yang hidup. Ini berjalan dengan kejelasan, berjalan dengan keterangan, berjalan dengan arahan, berjalan dengan ketepatan. Orang yang hidup. Tapi yang tidak mengingat Allah, maka seperti orang yang mati. Dia nggak berjalan, bahkan dia memudaratkan, dia menyusahkan, bahkan dia bisa mendatangkan penyakit. Dia tidak memiliki sensitivitas, dia tidak memiliki empati, seperti mayit yang tidak memiliki rasa. Keberadaannya untuk tetap berada di tengah-tengah manusia bukan membawa kebaikan, minimal membawa kesedihan, dan kalau dibiarkan terus malah membawa penyakit. Nah, begitulah orang yang tidak mengingat Allah. Keberadaan mereka, berada di sisi mereka, tidak membawa kecuali kesempitan hati. Kesempitan hati yang dampak ketika semakin terus ditemani malah akan membawa kepada penyakit, menularkan penyakit. Ya. Makanya Allah SWT melarang kita untuk bersama dengan mereka yang lalai dalam mengingat Allah, berpaling dari Allah dan lalai dari mengingat Allah, dan urusannya selalu melampaui batas. Allah berfirman, "Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furutan." Jangan kalian ikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Bahaya berteman bersama dengan mereka, orang yang Allah jadikan hatinya lalai dari mengingat Allah, yang urusannya selalu melampaui batas. Karena bersama dengan mereka akan bawa kesempitan bagi hati kita, membawa kejelekan-kejelekan sampai penyakit dan menularkan kematian ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan penulis menjelaskan hadis dalam bab ini banyak sekali ya keutamaan dari zikir ini. Wal hadis madin bina fi fadli dzikir ya. Walala minal munasib huna an ulahhis ba'd ma dzakara ahlul ilm min fawaid li dzikrillah. Dan beliau menyebutkan di sini rangkuman ringkasan apa yang disebutkan oleh para ulama tentang faedah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, diklasifikasikan ya berdasarkan keterangan para ulama. Dan kitab yang menonjol dalam hal ini diantaranya dijelaskan oleh penulis, yaitu kitab Al-Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Al-Wabilus Shayyib. Di dalam kitab itu Al-Imam Ibnu Qayyim di awal-awal secara khusus menjelaskan ratusan
keutamaan dari zikir. Ratusan keutamaan dari zikir di kitab Wabilus Sayyib. Ya. Dan beliau meringkasnya untuk kita, ya. Keutamaan-keutamaan tersebut dari penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim, beliau sebutkan satu persatu, diklasifikasikan untuk menjadi kemudahan bagi kita di dalam memahaminya, ya, dan di dalam mempelajarinya, ya. Beliau mengatakan di sini, kaifa waqad ijtama'at tilkal fawaid al-kuthar wal awaid al-ghizar wal amru fawqa ma yasifuhu al-wasifun wa ya'udduhu al-'adun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa la'alli adhkur laka akhil muslim huna faidatan wahidatan min fawaidid dzikr mimma dzakarahu rahimahullah ala anistakmala laka ba'dha hadhil fawaid ba'd insyaallah taala ma'a wasiyati laka biktina'il kitabil madhkur wal intifa' fa huwa haqqan kitabun 'azimun nafa' kabirul faidah. Kemudian beliau menjelaskan, ya, karena ini kan muhadarah, ya, ceramah. Beliau mengatakan, saya akan sebutkan satu saja dari ratusan keutamaan zikir itu di kesempatan kali ini, muhadarah yang pertama, penjelasan tentang keutamaan zikir, ya. Dan beliau menasihati untuk kita membaca kitab tersebut, ya. Di kesempatan kali ini beliau sebutkan satu keutamaan itu dari keutamaan zikir, ya, yang diambil dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu annahu yatrudu syaitan wa yuqmi'uhu wa yaksiruh. Di antara keutamaan zikir yang sangat utama adalah dia mengusir syaitan, melindungi, membentengi dari syaitan dan menghancurkan syaitan. Ya, dia mengusir syaitan, ya, menghancurkan syaitan, ya, dan menjaga seorang, melindungi seorang dari gangguannya. Allah berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka dia akan didampingi oleh syaitan. Berarti yang mengingat Ar-Rahman, syaitan tidak akan mendampinginya, menjauhi darinya. Allah berfirman, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa, kalau mereka mendapat gangguan dari syaitan, mereka mengingat Allah, ya. Kemudian akhirnya mereka melihat dengan jelas tipu daya syaitan itu dan jadi selamat. Jadi selamat, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dibawakan juga di sini hadis Nabi yang mulia SAW dengan sanad yang beliau katakan di sini adalah sahih, ya, dari Haris Al-Asy'ari. Yani Nabi pernah menceritakan tentang Nabi Yahya yang diberikan wasiat oleh Allah untuk menyampaikannya kepada umatnya, 5 wasiat. Nah, di antara wasiat Nabi Yahya itu, Nabi Yahya memerintahkan umatnya untuk berzikir kepada Allah. Dan dia mengingatkan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah itu seperti seorang yang dikejar syaitan, dikejar musuh, ya. Dan musuh ini larinya kencang, cepat, dan dia dikejar oleh musuh, tapi dia masuk ke dalam benteng yang kokoh, selamat dari kejaran musuhnya tersebut. Itulah permisalan orang yang berzikir kepada Allah. Dia ibarat masuk ke dalam benteng yang sangat kokoh, di mana musuhnya syaitan tidak bisa menangkapnya. Ya, maka ini dalil dari apa yang disebutkan keutamaan zikir yang pertama dalam kesempatan kali ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian dibawakan di sini oleh beliau perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Asy-syaitan jathimun ala qalbi ibni Adam." Ya. Fa idza saha wa ghafal waswasa wa idza dzakarallah khanas, ya. Ini syaitan itu mengganggu pada hati anak Adam. Kalau dia lupa, lalai, maka terdapat waswas dan berhasil untuk mengganggunya. Tapi kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun tersingkirkan atau menyingkir, ya. Dia tidak bisa untuk mengganggu anak Adam, ya. Wallahu taala jalla wa ala wa alam, ya. Ini
di bagian awal yang disebutkan oleh penulis rahimahullah keutamaan dari zikir dan muqaddimah dari kitab Fiqhu Dzikir wal Adhkar. Ya, semoga pertemuan ini menjadi tahap awal untuk memotivasi kita, ya, mengetahui kedudukan daripada zikir ini dan memotivasi kita untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jalla wa ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin sebelum kita tutup dipersilakan. Min soal. Apa lafaz zikir yang paling utama, Bos? Lafaz zikir yang paling utama yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diantara utama-utama lafaz zikir. Bahkan lafaz zikir ini, ya, untuk dibaca ketika seorang wukuf di Arafah, dengan bacaan ini mencukupkan dia dari seluruh apa yang menjadi permintaannya dari doa-doanya. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam. Ya, dan lafaz zikir juga itu di antara lafaz zikir yang paling utama. Ini kalimat tauhid, Ya, nanti kita juga akan temukan lafaz-lafaz zikir dan keutamaan-keutamaannya seperti tasbih, tahmid, tahlil. Dan juga nanti kita akan temukan kekeliruan dan kesalahan dalam pelafazan zikir yang disangka oleh sebagian orang bahwasanya mengingat Allah cukup dengan domir, kata ganti huwa atau hu, atau cukup dengan isim mufrad Allah. Ya, nanti kita akan dapatkan insyaallah taala bagaimana berzikir hanya sekedar menyebut nama Allah, Allah itu tidak benar. Atau apalagi hanya diganti dengan kata ganti huwa, hu, itu lebih nggak benar lagi. Ya, Nabi yang mulia alaihi wasallam, ya, mengajarkan kepada kita zikir ketika mau makan apa? Baca bismillah. Padahal beliau mengatakan, ya gulam samillah, wahai gulam sebut nama Allah. Tapi yang dibaca bagaimana? Bismillah, tidak sekedar Allah. Ya. Karena pelafazan lafaz Allah saja isim mufrad tidak menjadi suatu yang terpuji untuk dijadikan sebagai zikir. Misalnya ada orang makan, sebelum makan Allah, nggak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan dari segi bahasa itu juga tidak memiliki makna berarti. Ya, nanti insya Allah ada pembahasannya, ya, tentang masalah ini. Ya. Tapi zikir yang paling utama itu yang bisa kita sebutkan di kesempatan pagi hari yang mulia ini yaitu kalimat tauhid. Nabi Allah Yunus, apa yang dia baca ketika di dalam perut ikan, kegelapan yang bertumpuk yang ada di hadapannya, kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, ya, apa yang dia baca? Zikir kepada Allah yang mencukupi dari permintaan dia panjatkan kepada Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian Allah keluarkan, ya, menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana pemahaman makna kualitas zikir seseorang bisa mengcover apa yang menjadi permintaan-permintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah boleh berzikir sambil mengerjakan hal lain atau harus diluangkan waktu tersendiri? Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Menunjukkan apapun keadaannya, ya, kita lakukan sambil berzikir kepada Allah, maka ini enggak ada masalah dan sesuatu yang terpuji. Walaupun mungkin kualitas dari zikir itu, ya, berbeda-beda tergantung dari kesesuaiannya zikir dengan apa yang ada pada hati kita. Ya, ketika kita bertasbih bukan hanya dengan lisan tapi dengan hati juga yang mensucikan Allah. Nah, itu kan menentukan kualitas, ya, dari zikir yang kita lakukan. Tapi
Ketika seorang melakukan kegiatan lain seperti dia berkendara sambil mengingat Allah, naik motor, naik mobil, mafi muskilah, nggak ada masalah. Kecuali keadaan-keadaan yang memang terlarang seorang untuk melafazkan atau berzikir kepada Allah dalam keadaan tersebut, seperti ketika dia lagi buang air, ya, atau dia lagi melakukan hubungan, ya, suami istri. Tentu melafazkan zikir itu bukan menjadi suatu yang terpuji untuk dilakukan saat momen-momen demikian, ya. Wallahu taala alam. Tapi untuk hal-hal yang mubah yang menjadi kegiatan seorang sambil zikir, mafi muskilah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah sambil masak misalnya, ya. Tapi nggak perlu ada keyakinan bahwasanya dengan zikir ini masakan jadi rasanya jadi luar biasa, ya kan. Nanti ya aneh-aneh kan orang kita, ya, masak ini diselawatin, masak itu diselawatin biar masakannya apa gitu. Orang kita aneh-aneh. Nggak ada keyakinan seperti itu. Tapi kalau seorang mau zikir dengan kegiatannya yang dilakukan, mafi muskilah. Allah juga anjurkan dan perintahkan kita ketika jihad, bertemu musuh, banyak mengingat Allah. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullah. Wahai orang yang beriman, kalau kalian bertemu musuh maka tegar dan banyak mengingat Allah. Di perang disuruh zikir, ya. Wallahu taala alam. Jadi enggak ada masalah. Untuk kegiatan-kegiatan kita iringi dengan zikir. Kalau ada lagi, saya kira ya. Nanya tentang doa zikir yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, apa bisa dibaca selain di luar Ramadan? Enggak ada masalah, insya Allah, tanpa mengkhususkan, sebagai bentuk mengambil isi daripada doa tersebut, meminta ampunan, minta maaf kepada Allah SWT. Ini kan kita baca di luar Ramadan pun gak jadi masalah. Hanya jangan ada keyakinan pengkhususan itu untuk dibaca di luar Ramadan dengan bentuk-bentuk atau waktu-waktu tertentu, ya. Maka nggak ada masalah, insya Allah Taala kita mengambil zikir-zikir dari Nabi SAW yang kita baca di luar dari peruntukan kekhususan, ya. Walaupun harus diperhatikan tanpa mengkhususkan di tempat lain. Misalnya tadi doa yang diajarkan kita di malam ganjil Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kita baca di luar Ramadan, nggak ada masalah insya Allah, dengan syarat tanpa mengkhususkan harus baca itu, harus berdoa seperti itu di momen atau tempat tertentu. Tapi kita menyukai maknanya dan kita butuhkan untuk permintaan kepada Allah, maka nggak ada masalah insya Allah Ta'ala. Mungkin ini, terima kasih banyak. Ada lagi? Silakan. Di luar tema tentang apa hukumnya seorang suami yang melarang istri untuk menengok ibu mertua yang sedang sakit parah, bahkan melarang istri untuk belajar tahsin dan melakukan kegiatan sosial, padahal istri sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan suami di sini disebutkan tidak bisa mengaji katanya suaminya. Mohon nasihat Ustaz, apa yang harus dilakukan? Kalau larangan suami itu adalah melarang kewajiban istri kepada Allah, maka nggak boleh. Tapi kalau larangan suami itu melarang sesuatu yang bukan kewajiban istri kepada Allah, ya, maka paling tidak suami itu ya kurang ideal saja, kurang bagus. Tapi dikatakan tercela begitu saja tidak juga. Apa yang menjadi alasan dia melarang? Misal si istri punya orang tua, kemudian si suami melarang untuk nengokin orang tua yang sedang sakit misalnya. Apa alasan dia melarang? Seharusnya sang suami justru malah ikut serta, ya, membantu istrinya selama tidak mengganggu rumah tangganya, tentu untuk berbakti kepada orang tuanya. Di dalamnya terdapat pendidikan, memberi contoh kepada anak-anak, ya, sehingga anak-anak itu tahu bagaimana contoh berbakti kepada orang tua itu. Seharusnya suami ikut mensupport, ya. Ketika suami itu melarang, ya, apa alasan dia? Kalau alasannya
misal dia belum ada kesempatan menemani, atau perjalanannya itu jauh dan takut berbahaya, atau sudah tercover oleh saudara yang lain yang mengurus dan seterusnya, maka suami punya hak untuk itu kalau perhitungan dan pandangannya sesuai dengan jalan syariat. Tapi kalau semata-mata karena kelalaian dan tidak memahami arti daripada bakti kepada orang tua dan mengabaikannya, maka tentu dari sisi ini suami keliru. Tapi larangannya ya tidak kita bisa jadikan alasan begitu saja untuk membuat kita menjatuhkan suami, karena itu hak dia ketika kita sudah menjadi istrinya, ya. Nah, terkait dengan belajar tahsin, belajar tajwid, ya, apakah itu menjadi suatu kewajiban bagi sang istri atau enggak? Apakah menjadi suatu kewajiban dalam agama? Ya, belajar tahsin itu kan memperbaiki bacaan, ya. Kekuatannya tentu lebih kuat kewajiban taat kepada suami. Kalau suami punya alasan kuat untuk melarang istri, misalnya biar aja dia di rumah ngurus rumah tangga dan seterusnya, maka taat kepada suami yang harus didahulukan. Adapun masalah suami yang kurang dalam mengajarkan si istri dan juga tidak memperkenankan dia untuk belajar, ini adalah beban yang ditanggung oleh suami, bukan si istri. Beban si istri yang harus dia pahami, bagaimana dia berjalan mendahulukan apa yang diperintahkan untuk didahulukan oleh Allah. Belajar tahsin ketika tidak menjadi sesuatu yang wajib, maka ketaatan kepada suami harus lebih dia utamakan, dahulukan. Ya, masalah suami belum bisa ngaji dan seterusnya sehingga belum bisa mengajarkan dia, itu menjadi beban tersendiri yang dibebani oleh suami, bukan beban si istri. Beban dia adalah apa? Beban dia adalah mentaati suaminya. Tapi ini tidak menghalangi si istri untuk bisa menempuh cara-cara bagaimana suaminya bisa mengizinkan dia untuk kebaikan semua, meluluhkan hatinya untuk kebaikan semua. Dia cari alasan, dia ungkap alasannya, ya begitu. Tapi dalam pada satu titik suami nggak mengizinkan, ya suami yang didahulukan, ya. Maka seorang itu harus tahu, mengerti dan paham beban yang Allah bebankan kepada dia, bukan apa yang Allah bebankan kepada orang lain. Karena amal-amal dia, perbuatan-perbuatan dia, urusan orang lain berbuat keliru dan salah, itu tidak menjadi kepentingan dia kalau dia berada pada kebenaran. Tapi kalau orang lain berada dalam kesalahan, membuat dia berbuat salah juga, maka akhirnya dia kena dampak kejelekan. Bukan karena kesalahan orang, tapi kesalahan dia. Karena nggak halal kita berbuat salah dengan alasan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Oke, mungkin dari satu sisi suami kurang tepat menghalangi istri untuk bisa membantu orang tuanya pada keadaan tertentu, atau mungkin suami punya alasan, tapi itu bukan alasan seorang istri sehingga akhirnya membangkang pada suaminya. Walaupun suami menghalangi itu kurang tepat, tapi si istri juga harus bisa menempatkan beban dia apa. Kesalahan suami ya sudah, itu beban dia, ya, dan dia lakukan apa yang harus dia lakukan menurut apa yang menjadi petunjuk agamanya, ya. Dan kewajiban itu kan bertingkat-tingkat. Kewajiban itu memiliki kedudukan-kedudukan. Ada yang harus kita dahulukan, utamakan, walaupun mungkin semuanya sama-sama wajib. Apalagi kalau keadaannya berbenturan dan gak bisa kita lakukan semua, maka yang lebih dahulu, yang lebih kuat, yang lebih besar, itu yang harus lebih kita utamakan. Dan begitulah dalam beramal, sehingga tidak ada tumpang tindih, dan kita menunaikan sebagaimana mestinya menurut apa yang Allah perintahkan dan bebankan kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.